Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Tuhan, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, cinta Allah yang teramat besar kepada manusia sungguh diwujud nyatakan dalam karya keselamatannya di dunia ini. Allah yang tidak terlihat kini hadir secara nyata dalam pribadi Yesus Kristus dan berinteraksi langsung dengan manusia. Peristiwa Yusuf dan Maria yang mempersembahkan Yesus di bait Allah menjadi bukti nyata bahwa Allah dalam diri Yesus hadir dan turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Yesus dibawa ke Yerusalem dan dipersembahkan di bait Allah, menyatakan bahwa Yesus dimasukkan dalam tradisi perjanjian bangsa Yahudi dan secara khusus dipersembahkan kepada Allah sebagai ungkapan ketaatan dan iman kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Injil hari ini hendak menyampaikan kepada kita semua bahwa sebagai umat Allah kita perlu dan berkembang dalam hidup rohani, menyadari karunia Allah yang dapat membangkitkan semangat dan menaruh harapan kepadanya
dengan penuh sukacita. Keteladanan dan ketaatan yang diperlihatkan oleh Yusuf dan Maria yang mempersembahkan Yesus kepada Allah menjadi gambaran bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai umat pilihannya. Lalu apa yang semestinya kita persembahkan kepada Allah? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Allah tidak menginginkan seluruh harta kekayaan kita. Tidak juga menginginkan seluruh prestasi yang kita capai. Yang Ia inginkan ialah ketulusan hati kita dan seluruh diri kita dalam menghadirkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia, serta sikap batin yang memasrahkan diri sepenuhnya kepada belas kasih Allah. Tuhan menginginkan agar iman kita sungguh hidup, tumbuh dan berbuah dalam setiap karya yang kita lakukan. Kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, yang memberikan kebahagiaan kepada kita, hendaknya kita bagikan kepada sesama kita, agar surga di bumi ini sungguh dapat tercipta. Untuk mewujudkan surga di bumi, kita dapat memulainya dari hal-hal yang kecil, yaitu dengan senantiasa merenungkan sabdanya, melaksanakan apa yang dikehendakinya, dan melakukan kegiatan kita sehari-hari dengan cinta dan penuh sukacita. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, sama seperti Allah yang begitu mencintai kita dengan memberikan putranya hadir di tengah-tengah kita, hendaknya kita pun memiliki iman yang teguh sebagai jawaban dari cinta Tuhan dan senantiasa membangun relasi iman yang mendalam dengan Tuhan dan sesama kita. Yesus Sang Juru Selamat, Tuhan dan penebus dosa kita. Dia melepaskan kita dari ketakutan dan kekhawatiran. Dia mendampingi dan memberikan kekuatan tatkala kita mengalami permasalahan. Dia memberi kekuatan agar dapat menghadapi dan mengatasi segala permasalahan hidup kita. Semoga kita pun yang telah dikuatkan oleh berkat dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, kita mampu menjadi berkat bagi sesama kita, menjadi saluran berkat dan rahmat Allah kepada orang-orang yang kita jumpai. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Yesus Tuhan dan penyelamat kami, mampukanlah kami untuk senantiasa merenungkan dan menghidupi cinta kasih-Mu dalam setiap karya pelayanan kami kepada sesama dan dunia. Demi kemuliaan nama-Mu yang besar, Engkau yang meraja kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau
kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.